Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajarannya, kalian ini dulu ya, absen dulu ya. Absen dulu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukib, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawab, ya Muntakim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Dar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baqi, ya Waris, ya Rasid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Di grup yang masing-masing ya. Jangan sampai lupa, biasanya kalian Fajar kasih double juga di Google Meet. Fajar kasih absen lagi supaya kalian tahu kalau ada yang nggak hadir bisa ketahuan ya. Oke. Nah, ini Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif,
Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga pada hari ini kalian adalah ilmu yang bermanfaat, terhindar dari godaan syaitan. Yang kita pelajari adalah terhindar dari segala macam mara bahaya, terhindar dari virus corona 19 yang mungkin masih ada ya, dan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Khabir dengan membaca As-Sami, Al-Fatihah ini saja yang kita pelajari ya, seperti yang sudah kita jelaskan 2 minggu yang lalu ya. Nanti satu persatu kita akan review. Al-Asmaul Husna ini materi bab 3 kelas 7 ya di semester ganjil. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil,
يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موسي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله. Nah, SKD-nya kompetensi dasar 1.2 beriman kepada Allah. 1.3 memahami makna al-asmaul husna, al-alim, al-khabir, as-sami, al-basir. Nah, tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, kalian dapat 1. Memahami pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Menjelaskan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kompetensi dasar 1.3 ini menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani al-asmaul husna, al-alim, al-habir, as-sami, al-basir. Tujuannya setelah mempelajari bab ini memahami makna al-asmaul husna, al-alim, al-habir, as-sami, al-basir. 4. Mengimplementasikan pemahaman beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sekarang melihat arti al-asmaul husna. Ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah atau yang baik sama ya. Artinya al-asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah atau al-asmaul husna itu keyakinan atau keimanan ya, jadi tidak bisa dipaksakan kalau orang yang tertutup hatinya dengan adanya al-asmaul husna. Semua keyakinan atau keimanan itu datang dari dasar hati yang paling dalam, tidak bisa dipaksakan ya. Apa artinya? Ini sebetulnya arti iman ya. Arti iman, mempercayai di dalam hati. Perhatikan ya kata-kata yang bertuliskan merah, berwarna merah ya. Mempercayai di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan amal perbuatan atau ibadah. Nah, pengertian ini adalah pengertian iman. Menurut definisinya ya, tapi menurut arti bahasanya yaitu keyakinan dan keimanan, keyakinan atau keimanan. Jadi di sini ada 2 pengertian menurut bahasa, yakni keyakinan dan keimanan. Menurut definisinya, iman adalah mempercayai di dalam hati, mengucapkan dengan lisan,
dan mengamalkan dengan amal perbuatan dan atau ibadah. Kita lihat ada 3 kata yang berwarna merah. Nah, itu adalah unsur iman, ya. Unsur iman itu ada di 3 tempat, yaitu di hati, di lisan, dan di amal. Ya. Ada di 3. Tidak boleh iman itu hanya ada di 2 tempat, apalagi di 1 tempat, ya, tidak boleh. Tapi ada orang yang tidak ada imannya sama sekali. Tidak percaya dengan agama dan tidak percaya dengan adanya Tuhan, yaitu orang ateis. Ya, ateis itu tidak percaya dengan agama. Ateis itu di Cina dulu ada, ya, komunis. Di Indonesia juga ada. Komunis itu tidak percaya dengan adanya agama. Agama katanya candu, ya. Candu itu berarti sesuatu yang menyakitkan, sesuatu racun, ya. Racun yang menyakitkan. Jadi mereka nggak percaya dengan agama. Hati-hati ada orang yang tidak percaya dengan agama. Di hatinya, di lisannya, di amalnya, itu tidak percaya dengan adanya agama. Ya. Tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ya. Jadi ateis itu, komunis itu musuh semua agama. Agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, itu adalah musuhnya. Mereka memusuhi semua agama, bukan hanya Islam saja. Ya, bukan hanya satu dari 5 agama ini, bukan. Semua agama dimusuhi oleh mereka. Mereka benci pada orang yang beragama. Ya, jadi mari kita bersatu melawan mereka, anak-anak, ya. Gitu kira-kira. Nah, tadi udah kita bahas arti iman menurut bahasa, yakin dan percaya. Ya, keyakinan itu bahasa yang mudah kan, yakin dan percaya. Biasanya kalau kita memperagakan keyakinan itu, kita megangnya ke dada, ke hati gitu ya. Ke dada atau ke hati. Arah dada, ya, ke arah dada maksudnya. Itu. Nah, nanti kita lihat definisi atau istilah keimanan dan keyakinan atau kepercayaan yang terdapat dalam hati, yang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan alam perbuatan. Ini kita ulang sedikit ya, nggak apa-apa ya. Jadi di sini jelas bahwa yang berwarna merah itu adalah unsur dari 3 hal. Disitulah adanya iman. Disitulah adanya iman. Ada di hati, ada di lisan, dan ada di amal perbuatan. Kok bisa? Ya, coba kita lihat satu persatu. Nah, ini dia. Jadi artinya ya, ini Fajar Kasih udah mengarah kepada kalbunnya ya. Artinya tidak terlihat, tersembunyi, selalu berubah. Ilustrasinya begini. Ada orang duduk berdua, belum kenal. Ada orang duduk berdua belum kenal. Sama-sama tidak memperlihatkan ciri-ciri keberagamaan, biasa saja. Pakai kaos, rambut biasa, laki-laki ya, dua-duanya laki-laki. Duduk berdua di dalam bus. Kebetulan dalam satu perjalanan. Bicara nggak ada yang tahu tuh. Agamanya apa di situ nggak ada yang tahu dia. Walaupun dia duduk berdua. Biasanya orang yang belum kenal ya nggak tahu tuh. Agamanya apa belum tahu. Ya kan? Kenapa belum tahu? Nggak pernah berucap tentang masalah agama. Gitu loh. Nggak kelihatan. Gitu loh. Nggak kelihatan. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ilustrasi yang lain, jika orang jatuh cinta. Nah, jika orang jatuh cinta, ada nggak di kalian nih yang jatuh cinta nih? Nah, belum ya. Ya, tapi kalau senang-senang boleh lah gitu ya. Namanya manusia itu wajar. Tapi belum saatnya. Nanti kalau sudah berhasil ya.
Nah, ada orang jatuh cinta, ketemu setiap hari, si laki-lakinya si perempuannya ketemu setiap hari, senyum-senyum aja, tapi di antara keduanya tidak pernah menyatakan dia suka, nggak pernah. Tahu nggak kira-kira yang laki-lakinya kalau si perempuan jatuh cinta? Atau pertanyaannya dibalik, tahu nggak yang laki-laki kalau si perempuannya jatuh cinta kepada laki-laki, atau si perempuannya jatuh cinta kepada laki-laki, kalau perempuan laki-laki jatuh cinta kepada perempuan, jika belum diucapkan itu masih tersembunyi, masih ada di dalam hatinya masing-masing gitu ya nak, begitu ya. Itulah hati yang nggak kelihatan. Terus kemudian kok selalu berubah. Nah, selalu berubah ini perasaan kita setiap hari, setiap waktu bisa berubah nggak? Bisa. Kadang kita senang banget, kadang sedih banget, ya kan? Kalau senang kenapa tuh? Oh, ada kebahagiaan yang membuat kita gembira. Oh, senang, tertawa, terbahak-bahak. Kalau yang muslim, alhamdulillah gitu. Tapi suatu ketika kita menangis, terseduh-seduh, bahkan menjadi-jadi tangisannya karena ditinggal oleh orang yang kita cintai. Nah, berubah. Kemarin tertawa, sekarang sedih-sedih. Selalu berubah. Nah, itulah dalam kalbu kita. Nah, tersembunyinya hati kita. Disitulah tempatnya iman yang juga tersembunyi. Ya, nggak pernah ada yang tahu orang itu. Nah, begitu juga iman yang selalu berubah. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Kalau lagi kuat, waduh, sholatnya rajin banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung datang ke masjid. Waduh, pakai baju koko, kopiah, yang perempuan pakai mukena, jalan ke masjid dengan gembira. Itu imannya lagi kuat. Entah kenapa, suatu hari imannya jadi lemah. Ada azan dia biarin aja. Mungkin dia lagi sedih atau lagi, nah itu berarti imannya jadi lemah. Apa yang sedang-sedang aja? Ya azan, ntar dulu deh. Ntar kalau udah dekat komat baru datang. Nah itu yang sedang-sedang aja. Jadi hati kita, iman kita yang ada di dalam kalbun itu juga selalu berubah. Ya lemah, ya sedang, ya kuat gitu. Nah, bagaimana supaya iman kita bisa kelihatan dari yang tersembunyi itu? Nah, itu yang jawabannya ada di nomor 2, di lisan. Ya, di lisan. Ucapkan apa yang ada di dalam hati kita. Kita ucapkan tadi. Orang yang sedang jatuh cinta. Supaya pasangannya tahu. Si perempuannya tahu. Ucapkan, aku suka kamu. Karena kamu itu solehah. Kamu itu kelihatannya beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, dia suka. Gitu kan. Begitu dia yang perempuannya. Iya, aku suka, terima. Aku juga suka kamu. Kayaknya kamu laki-laki yang soleh. Yang bisa memimpin keluarga. Iya, misalnya begitu ya. Jadi diucapkan. Jadi setelah diucapkan, baru tahu kalau dia suka. Setelah diucapkan, oh ternyata dia seorang muslim. Aku muslim loh. Kok penampilannya gak seperti orang Islam? Misalnya pakai kaos aja, celana jeans, sepatu olahraga. Ketika azan berkumandang dia cari masjid. Temennya bertanya, emang kamu Islam? Iya, saya Islam. Nah, ketika mengatakan iya saya Islam itu berarti di hatinya adalah seorang muslim gitu. Ya, anak-anak ya. Cuman lisan itu bisa jujur atau bohong. Nah, ini anak-anak yang perlu diperhatikan. Adakah orang yang jujur? Banyak. Adakah orang yang bohong? Sangat banyak. Bagaimana tuh? Adakah orang yang pura-pura beriman kepada Allah? Ada. Dia pura-pura beriman.
Dia pakai peci, dia pakai baju koko, pakai sarung. Ternyata dia bukan orang Islam. Kalau kita ya, kalau di kita di Indonesia, baju koko, kopiah, sarung itu simbol keislaman. Padahal Islam bukan ditunjukkan dengan itu loh, nah. Islam itu bukan ditunjukkan oleh kopiah. Kopiah itu nasional. Soekarno memperkenalkan kopiah itu ke dunia luar bahwa dia nasionalis, bukan beragama. Maksudnya bukan menunjukkan keagamaan Islam, bukan. Ya, baju koko, kata-katanya baju tanda kutip koko. Bahasa apa itu koko? Ya kan, bahasa Cina yang disebut dengan baju abang. Kalau kalian memperhatikan film kungfu, itu berkelahinya pakai baju koko. Betul nggak? Betul nggak? IP Man. Wow, itu kan pakai baju koko, itu jas koko. Keren, tapi dibuat berantem. Coba. Kalau kita dibuat sholat, betul nggak? Jadi bukan simbol keislaman baju koko itu. Sarung, nah sarung ini antara iya dan tidak, karena sarung ini kan sebetulnya untuk menutup aurat ketika kita sholat. Kebanyakan santri ya di Jawa atau di mana saja itu pakai sarung kemana-mana. Nah itu jadi kalau kita kopiah, baju koko, sarung disebut dikatakan orang Islam. Padahal belum tentu Islam. Begitu juga kerudung. Anak-anak kerudung. Kerudung itu belum tentu muslimah loh. Hati-hati. Maaf ya. Di beberapa tempat di kita, di Jawa sana, ada ya orang yang gereja pakai kerudung kayak abaya gitu. Kerudung abaya. Kalau kita kan kalau lihat orang pakai abaya, pakai kerudung seperti orang Islam kan. Tapi sesungguhnya tidak begitu. Menutup aurat. Loh, orang itu aja yang disebut dengan apa di gereja itu disebut yang perempuan-perempuan gereja itu pakai kerudung kan, meskipun kerudungnya setengah kepala, tapi kan kalau sesungguhnya dia pakai kerudung di sini, tapi setengah kepala gitu. Nah itu di gereja. Jadi hati-hati anak-anak ya. Meskipun orang berkata saya Islam, belum tentu Islam. Karena bisa bohong. Bohong itu tujuannya bisa macam-macam. Untuk menghancurkan Islam juga bisa. Dia pakai baju koko, dia pakai tapi kemudian dia merampok. Kan gitu. Dia pakai kerudung, kemudian dia menjadi apa tuh? Wanita malam. Itu kan itu berarti mencoreng keislaman. Padahal yang melakukan bukan orang Islam. Oh, gitu kan. Hati-hati. Jadi ucapan itu atau lisan itu bisa berbohong. Nah, kebohongan ini disebut orang munafik. Orang munafik. Ya, orang munafik. Hati-hati dengan orang munafik, berbahaya. Nah, bagaimana anak-anak bisa membuktikan lisan itu jujur atau benar apa yang dikatakannya bahwa dia beriman kepada Allah? Nah, bukti terakhir adalah amal. Amal yang dimaksud di sini adalah amal ibadah. Amal ibadah. Di hatinya ada iman, di lisannya ada iman. Ya, maaf tadi lisan itu kalau di Islam itu ucapan syahadat ya anak ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Biasanya kalau ucapan syahadat itu dibuktikan bagi orang yang mau masuk Islam, yang kemudian disebut dengan mu'alaf. Nah itu mu'alaf itu harus mengucapkan syahadat. Nah syahadat mereka harus dibuktikan dengan amal. Dan orang-orang Islam itu juga harus dibuktikan dengan amal. Banyak orang Islam yang tidak beribadah. Ada nggak? Banyak.
Yang kalau datang waktu sholat dia diem aja, malah main gitar, malah main catur, malah apa gitu kan, melakukan aktivitas yang tidak penting. Nah, harus dibuktikan dengan ibadah. Apa ibadahnya? Sholat, puasa, umroh, haji, baca Al-Quran. Nah, mereka lakukan apa tidak? Kalau itu dilakukan, ya, kalau itu dilakukan, berarti benar ada iman di hatinya, benar ada iman di lisannya, gitu. Itulah bukti dari apa yang ada di hati dan apa yang diucapkan dengan lisan, gitu anak-anak. Jadi disinilah letaknya bahwa 3 unsur ini tidak boleh ada yang hilang keimanan di dalamnya. Yang tadi kalau hilang berarti kalau dia bohong berarti di lisannya nggak ada, di hatinya nggak ada. Kalau dia di lisannya bohong tentang keimanan berarti di hatinya tidak ada. Orang yang berbohong tentang keimanan tidak mungkin dia beribadah. Tetapi bisa jadi orang yang di dalam hatinya ada iman, dia berbohong untuk melindungi dirinya dari kematian. Bisa jadi. Seperti zaman Rasulullah pernah terjadi begitu. Kalau dia mengaku Islam dengan lisannya, dia akan disiksa sampai ya mengenaskan disiksanya. Yang tidak kuat dia berbohong. Tidak, aku tidak beriman. Padahal hatinya dia beriman. Terus datang ke Rasulullah, gimana Rasulullah itu? Kamu istighfar, istighfar, istighfar. Bahwa kamu beriman kepada Allah. Gitu. Masih ada pengampunan. Ya. Jadi tidak mungkin orang yang berbohong itu melakukan ibadah. Ya, anak ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi udah kita jelaskan ya. Beda hati dan kolbun. Ini semuanya ya. Hati kita itu yang memiliki Allah, maka hanya Allah yang tahu. Dan kita hanya Allah dan tahu, dan kita tidak ada orang lain, hanya Allah dan kita yang tahu. Gitu ya anak ya. Itulah keimanan. Oke, lanjut. Nah, ini dia syahadat. Mari anak kita mengucapkan syahadat untuk memperkuat, memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, dari kalimat syahadat ini, kemarin Pajar Kasih sudah minta bikinin kaligrafi ya. Nah, itu kalian buat sebagus-bagusnya. Ada di sini contohnya nih. Nah, ini kaligrafi loh anak. Kaligrafi syahadat ini. Tuh. Dari mana tuh bacanya tuh? Nah, namanya kaligrafi begitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah di bawah tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ini kelihatan banget tuh. Muhammadur Rasulullah. Ya, memang begitu ya. Ini namanya seni menulis ayat Al-Quran disebut kaligrafi ya. Dibuat semirip mungkin dengan manusia yang sedang sholat syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Luar biasa. Nah, ini pedang nih. Pedang itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita cermati baru kelihatan itu syahadat. Alifnya mana itu di antara gagang dengan pedangnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi. Nah,
Ini anak-anak kalau kalian lomba kaligrafi ini bagian ini ya, bagian ini namanya hiasannya itu dinilai juga, ini hiasannya. Ada hiasan yang sudah dicetak dari rumah, jadi tinggal ditulis saja gitu, tinggal dicetak, jadi cepet gitu. Tapi ada yang murni dibikin sendiri, kayak gitu. Ini hiasan ini. Hiasan. Ini hiasan. Kalau di kertas diwarnai bagus banget ya. Ya lanjut. Jadi anak-anak bikin ya sebaik bagusnya ya. Jadi portofolio kalian nanti pada satu saat ada pameran pendidikan agama Islam, ya keluarkan ini ya, salah satunya. Nah, sebab iman menjadi lemah dan kuat tadi Pajar kasih sudah singgung di atas. Kenapa coba? Sebabnya apa? Karena apa? Nah, jarang sholat, jarang berzikir, jarang baca Al-Quran. Terus ya sampai 10 ya bikin ya. Nah, ada yang sudah kemarin di kelas lain udah menjawab tuh, udah 10. Dinilai ini. Walaupun tidak disetor tapi ditanyakan pada saat di Google Meet. Ya ditanyakan ya, dinilai. Untuk nambah nilai. Sebab iman menjadi kuat karena sholat wajib dan juga sholat sunnah. Nah, enak. Ada sholat rawatib, ada sholat muakkad, ada sholat sunnah muakkadnya. Kerjakan itu menambah iman. Zikir setiap saat, berdiri, berjalan, ya. Kalau zikir itu waktu pagi, waktu siang, waktu petang. Selalu membaca Al-Quran, ya. Setiap hari baca Al-Quran meskipun hanya satu lembar itu 2 halaman. Ya, terusnya apa? Sampai 10 ya, gitu. Itulah yang menyebabkan orang imannya menjadi lemah dan menyebabkan orang imannya menjadi kuat. Nah, ini dia. Jadi ini kita akan mulai masuk ke materi tentang Al-Asmaul Husna. Yang kita bahas yaitu tentang Al-Alim, Al-Bashir, Al-Khabir, As-Sami ya. Coba nanti kita lihat. Al-Alim, Al-Bashir, Al-Khabir, As-Sami. Apa artinya Al-Alim? Maha mengetahui, berilmu, mengetahui atau berilmu pengetahuan. Siapa yang berilmu pengetahuan? Allah. Nanti anak-anak, nanti kita bandingkan antara ilmu sifat Al-Alim, Basir, Habir, Sami ini dengan manusia ya, dengan manusia. Yang kedua Al-Bashir, maha melihat. Yang ketiga Al-Habir, maha teliti. Yang keempat As-Sami, maha mendengar. Ya. Ini yang kita bahas. Nah, ini ayat yang menjelaskan tentang Al-Alim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu sholihina fa innahu kana lil awabina ghafura. Tuhanmu lebih mengetahui. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu harus lebih beda dengan manusia. Ya, beda dengan manusia. Apa yang ada dalam hatimu, jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat. Jadi di sini sudah dinyatakan ya. Ini kan ayat ini turun kepada Nabi Muhammad, bicara kepada Nabi Muhammad. Lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Tadi Pak Kasih sudah sampaikan bahwa iman itu ya yang mengetahui Allah dan kita hanya 2, mengetahui Allah dan kita. Ini dijelaskan. Jika kamu orang yang baik, nah orang baik itu adalah orang yang selalu bertaubat. Orang yang baik itu orang yang selalu bertaubat. Bertobat itu meminta maaf kepada Allah, beristighfar. Kalau kepada manusia
meminta maaf kepada manusia, itu orang termasuk orang yang baik, ya. Nah, itu Allah tahu. Nah, wa yas'alunaka 'anir ruh. Nah, ini dia tentang masalah itu juga ini. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Ini ingin menunjukkan bahwa ada orang yang bertanya-tanya memuji ya Nabi. Kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku. Wa ma'utitum min ilmi illa qalila. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit, ya, hanya sedikit itu qalila. Qalila itu sedikit. Jadi anak-anak, kita ini jika dibandingkan dengan ilmunya Allah tidak ada apa-apanya. Ya. Orang yang disebut orang cerdas, pinter, keblinger aja itu ya nggak seberapa. Bahkan orang yang pinter itu seringnya yang tawadu. Tawadu itu rendah hati. Rendah hati itu tidak mau menonjolkan diri sebagai orang yang pinter. Itu orang tawadu. Jadi dia mendengarkan, menyimak, banyak kan begitu. Karena dia tahu bahwa Allah lah yang maha mengetahui segala-galanya. Kalau orang alim ya, orang nih manusia nih. Orang yang berilmu itu kalau semakin dia membaca buku, dia merasa semakin bodoh. Karena ternyata buku yang dibaca itu menambah pengetahuan dia yang tadinya dia tidak tahu jadi tahu. Gitu loh. Bodoh sekali aku. Aku tidak pernah tahu tadinya seperti apa ini. Kayak gitu. Jadi anak seperti itu. Nah, sangat banyak yang tidak kita ketahui dibandingkan pengetahuan Allah. Itu anak-anaknya. Ya, pencipta alam, al-khaliq. Kita adalah makhluknya, ciptaannya, gitu kira-kira. Orang menciptakan HP. Tentu orang itu semaunya membongkar pasang HP itu kan. Walaupun HP itu cerdas, ya, HP itu cerdas, tetap saja di bawah kendali orang yang membuatnya. Nah, kan gitu kira-kira. Ya kan sekarang banyak HP yang cerdas-cerdas kan, bisa melakukan apa saja. Ibaratnya jadi asisten pribadi lagi. Tapi tetap saja dia pengetahuannya kalah dengan pengetahuan manusia yang menciptakan gitu loh. Itu kira-kira bandingannya ya anak-anak. Tapi kalau Allah sih jangan dibandingkan seperti itu. Allah itu ilmunya kalau ada yang mengumpamakan nih, pepatah Arab. Jika seandainya lautan itu jadi tinta bolpen ya, dan pohon-pohon di hutan seluruhnya batang-batangnya ranting-rantingnya itu jadi pena, kemudian ditulis semua tentang apa yang diketahui Allah, ilmunya Allah itu tidak akan ketulis, ya tidak akan ketulis. Tuh, ini begitu hebatnya lautan, coba berapa luasnya lautan. Di dunia ini kan yang lebih luas adalah lautan. Nah, langit dan bintang-bintang itu kan kalau kita menengok ke langit itu, yang kita lihat itu asap, kemudian ada warna biru di atas asap. Itu kemana itu? Belum pernah ada yang bisa ke sana. Pernah ada Pak ke bulan? Iya ke bulan, tapi kan belum pernah ke langit. Siapa yang pernah ke langit? Ada. Ya penjaga sudah Pak. Yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha dalam peristiwa apa anak? Dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, yang kemudian kita mendapatkan berkewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Hanya Nabi Muhammad. Malaikat Jibril aja nggak bisa dia. Nggak bisa sampai ke langit bertemu dengan Allah, nggak bisa.
Jibril loh. Jibril itu kan tugasnya menyampaikan wahyu, kepada Nabi Muhammad. Nggak bisa. Yang bisa hanya Nabi Muhammad dengan izin Allah. Oh, hebat kan. Nah, bintang-bintang anak-anak. Itu kan bintang itu kelihatannya kecil-kecil. Padahal katanya satu bintang itu bisa lebih besar daripada bumi. Sedangkan jumlahnya jutaan. Ya, banyak itu. Jauh berarti kan, jauh. Jauh banget. Susunan galaksi. Wah, berarti di sana kalau di bulan yang kalau di ini aja kita ada makhluk hidup, bisa jadi di bintang-bintang itu juga ada makhluk hidup, bisa jadi ya. Kalau menghayal seperti film itu kan apa itu film Marvel itu ya, ini superhero ya, ada Hulk ada Spiderman ya, kan itu antar galaksi ya. Oke, lanjut. Dan bumi dengan segala isinya, kita terbatas mengetahui bumi kedalamannya berapa, isinya apa aja, tanah, minyak bumi, emas, besi, nikel. Wah, banyak banget kan, dengan segala isinya. Bumi dengan segala isinya, ada hutan, ada lautan, ada daratan. Itu coba apa di antara kita manusia ada yang bisa membuat bumi? Nggak ada. Langit nggak ada, bintang-bintang nggak ada, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini menambah keilmuan kita dan juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terjadinya siang dan malam. Nah ini. Dulu orang mengatakan bahwa matahari itu yang berjalan, matahari terbit dari timur dan tenggelam ke barat. Seolah-olah matahari yang berjalan. Padahal tidak. Ini terbatas pengetahuan kita. Allah ngasih tahu dalam surat Yasin ya, bahwa sesungguhnya yang berjalan itu adalah bumi. Berputar-putar, sambil berputar dia berputar lagi mengelilingi matahari. Mataharinya diem. Ya, mataharinya diem. Jadi kita ini di alam dunia ini sebetulnya lagi berputar ini. Cuma kita nggak terasa aja berputar. Sambil berputar di porosnya bumi, kita berputar lagi mengelilingi matahari. Makanya coba bayangin oleh kalian sekarang nih, malam ini posisi kita gimana, terhalang oleh bulan kan, sinar matahari, sehingga kita jadi gelap kan gitu kira-kira. Saya tidak paham dengan ilmu itu ya, fisika ya, tapi kira-kira beginilah ya. Jadi kita sedang berputar-putar di poros bumi, kemudian sambil berputar lagi mengelilingi matahari. Besok pagi tiba-tiba udah ketemu lagi dengan ujungnya. Itu terjadinya siang dan malam. Menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalamnya lautan, anak-anak, laut itu kalau kita naik kapal laut, naik sampan, naik motorboat, kita kedalaman laut itu sungguh-sungguh ya, kalau kita lihat indah, tapi kalau kita terjebur tanpa pakai pelampung juga bahaya, apalagi ada hiu ya. Tapi di dalam laut itu sangat menakjubkan. Kabarnya ada gunung yang ada di dalam lautan, gunung yang mati maupun gunung yang hidup, yang berapi. Coba
Ya kan dalamnya lautan bisa ratusan meter. Ya ratusan. Bisa dalam banget itu. Gitu. Ya, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Pohon-pohon di hutan. Wah, ini kan banyak banget pohon di hutan. Jenis-jenisnya. Fungsi pohon di hutan itu luar biasa. Ya, sebagai cadangan air yang mempertahankan ekosistem, menggunakan O2 oksigen untuk kita, ya. Bahkan kita sekarang lagi krisis ya hutan itu karena panas sudah luar biasa. Itu karena hutannya habis ditambangin oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya kan. Nah, jadi kita harus dari sini kita harus menanam pohon banyak-banyaknya, ya, di mana saja yang tempat bisa ditanam supaya kita mendapatkan O2 yang segar, ya. Ruh dan hati manusia. Tadi ruh dan hati itu urusan Allah. Tidak ada manusia, kita nih manusia nih bisa ngelihat ruh, nggak ada. Hati kita yang kita punya aja nggak bisa. Orang hanya bisa mengatakan roh itu ada di mana? Karena orang mati. Ya, kok orang mati ya? Kenapa itu? Ruhnya keluar sudah. Dari mana lu keluar? Nah itu, udah mati dia. Nah gitu doang. Jadi nggak lebih. Pengetahuan kita di ruh hanya. Coba kalau orang tahu ruh itu bisa dipegang dan bisa dikendalikan. Orang banyak yang nggak bisa mati. Ya enggak? Orang banyak yang nggak bisa mati. Ayo udah tangkap, ikat, biar ada tetap di tubuhnya. Kalau orang kaya, dia gunakan tali yang kuat mengikat ruhnya supaya tidak lepas istrinya atau suaminya atau anaknya atau siapa saja yang meninggal, supaya tidak mati. Kalau begitu bisa dilepas ya. Tapi karena ini urusan Allah, nggak bisa. Nggak bisa. Suami yang dicintai meninggal, ya udah pasrah. Istri yang dicintai meninggal, pasrah. Anak yang dicintai meninggal, mau bilang apa lagi? Itulah udah takdir dari Allah, kira-kira. Jadi kita manusia itu pengetahuannya tentang roh dan hati itu sangat sedikit. Itu anak-anak. Mudah-mudahan 7 dari sifat al-alim ini kita menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Al-alim, al-alim. Ya, menikah. Menerapkan sifat al-alim dalam kehidupan, menuntut ilmu setinggi-tingginya. Semakin kita baca banyak buku, dengan membaca buku ya anak-anak. Semakin kita membaca buku, semakin wawasan kita bertambah. Kita anak-anak. Supaya kita rajin membaca buku harus punya cita-cita tinggi. Jadi dokter, jadi insinyur, jadi guru, ya itu cita-cita tinggi. Maka banyak membaca. Ya, terutama membaca ilmu agama ya anak-anak ya. Jadi insinyur yang beragama. Jadi ahli biologi, ilmu biologi yang beragama. Jadi ahli ilmu fisika yang beragama. Jadi dokter yang beragama. Kalau tidak ada agamanya, ateis, komunis. Sering bertafakur alam, melihat alam itu dengan kacamata bahwa sungguh luar biasa ciptaan Allah. Alam ini ciptaan Allah, bukan terjadi dengan sendirinya. Gitu ya. Melihat satu pohon aja kita harus bersyukur itu adalah ciptaan. Hewan yang lewat di depan kita itu adalah ciptaan Allah. Sungguh indah ciptaan Allah. Yang ciptaan yang paling indah adalah manusia, karena ada akalnya. Ya, gitu anaknya, ini sifat yang harus diteladani dari sifat al-alim. Oke. Sekarang al-Bashir. Al-Bashir itu maha melihat. Ini yang kedua adalah Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wallahu basirun bima ta'malun.
Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 18 ini menyatakan bahwa Allah mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Allah nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Jangankan di langit, di bumi aja kita nggak tahu, yang kita pincang. Apa-apa yang gaib itu. Emang yang gaib apa, Nana? Ada misalnya apa? Alam ruh itu gaib. Kita pernah ada di sana, tapi kita nggak bisa cerita tentang ada di sana. Apalagi yang kedua, alam kubur. Setiap hari ada orang meninggal, masuk ke liang kubur. Kita nggak ngerti di dalam kubur ada apa, tapi dikasih tahu di situ ada malaikat munkar dan nakir. Tapi pernah nggak kita bisa mendengarkan malaikat munkar dan nakir bertanya? Nggak pernah. Tapi ada tanda-tanda orang yang disiksa, ada tanda-tanda orang yang mendapat perlindungan dari Allah dari siksa kubur. Tuh, itu bukti bahwa di dalam kubur itu ada proses kegaiban. Pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ada yang disiksa, ada yang dilindungi. Gitu. Tuh anak-anak. Terus apa lagi? Surga dan neraka. Kan kita tahunya dari Al-Quran. Masih gaib. Terus apa lagi? Malaikat. Malaikat itu ada 10 yang kita yakini. Ya. Itu juga kan diberitakan dalam Al-Quran. Ada jin, ada setan. Oh, tuh. Itu hal-hal gaib yang kita juga nggak tahu. Tapi Allah beritakan di dalam Al-Quran. Dan kita yakin ada itu. Karena Al-Quran kita yakin benar. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini intinya di sini nih. Jadi kalau kita sudah yakin dengan Al-Basyur ini, maka kita memiliki keyakinan bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Anak-anak, tangan kita, mulut kita, mata kita, hidung kita, semuanya dicatat nanti sama malaikat Rokib dan Atid. Rokib mencatat kebaikan, Atid mencatat keburukan kita setiap saat, setiap waktu. Nanti di akhirat sana kita akan menerima catatan itu, dan di catatan itulah kita ditentukan mau masuk neraka atau masuk surga. Oh, jangan kita menerimanya tangan kanan, bagus. Kita menerimanya tangan kiri, udah tanda-tanda itu. Tanda-tanda bahwa kita akan masuk neraka. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ucapan itu dari mana tadi? Dari hati. Hati juga ditanya nanti. Kamu hatinya niatnya ngapain aja? Tuh. Hati dicatat. Karena semua asal perbuatan itu dari hati. Cuma dari mana lagi? Dari akal pikiran. Ya, kan gitu. Antara hati dan akal pikiran itu saling bahu-membahu melahirkan perkataan dan perbuatan. Itu kira-kira. Ya. Ini Al-Basyir ini ya. Nah, di sini penglihatan kita itu sangat terbatas, tempat, uang, jarak, dan waktu. Benar nggak? Nah, orang kita lagi Fajar Kasih lagi ngajar di sini. Nggak bisa melihat kalian karena terhalang tembok, ya kan? Kamu juga nggak bisa, cuma dengar suara doang. Penglihatan kalian terhalang tempat, ruang, jarak. Kamu di sana, aku di sini. Aku di sini, kamu di sana. Nah, kan gitu. Ya. Makhluk bisa rabun matanya, buta senja dan buta. Tuh, berubah. Ada yang tidak terlihat oleh mata makhluk, ya banyak ya. Itu yang gaib tadi. Allah maha melihat apa yang dikerjakan manusia di terang-terangan maupun tersembunyi. Koruptor orang korupsi.
ketika dia sedang korupsi, itu kira-kira ada yang tahu nggak? Dia kira tidak ada yang tahu, gitu loh. Dia kira tidak ada yang tahu karena nggak kelihatan mata orang, nggak ada yang lihat. Ya. Ketika beberapa lama kemudian dengan hitungan angka-angka yang mencurigakan bahwa dia melakukan korupsi, tetapi Allah lebih tahu. Ya, yang disembunyikan itu Allah lebih tahu. Di Subang ada pembunuhan seorang ibu dan anak. Yang menjadi tersangkanya belum ada. Nah, para tersangka ini, para pelaku pembunuhan ini disangka tidak ada yang tahu. Tapi sebentar lagi akan diketahui. Ya. Bisa orang-orang yang melakukan kejahatan kan begitu. Disangka tidak ada yang mengetahui. Apalagi sekarang ada CCTV, kamera pengawas. Ya, kamera pengawas ya. Nah, itu bisa membantu itu mengetahui. Kita tidak perlu bertanya kepada Rokib dan Atid, tapi dengan bantuan CCTV dan bukti-bukti yang ada di lapangan, yang bisa jadi akan terbongkar dan akhirnya akan terlihat. Gitu. Ya. Maka dengan demikian selalu berbuat baiklah, ya, selalu beramal soleh, ya, selalu beramal soleh, baik yang kecil maupun besar, yang tersembunyi berbuat baiknya maupun yang terang-terangan. Ini jadi selalu berbuat baik, karena yakin kita akan selalu dilihat oleh yang maha melihat, al-Bashir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Kita diajarkan Allah supaya kita teliti dalam segala hal. Jangan sampai kita menjadi orang yang sembrono. Dulu ada kasus apa itu? Mandra itu pelawak Betawi. Dia masuk penjara karena nggak teliti. Dia main tanda tangan aja, nggak taunya itu adalah pernyataan bahwa dia ya menyebabkan dia menjadi masuk penjara. Pejabat-pejabat negara yang jujur biasanya terjebak dalam hal ketidaktelitian. Ya, ketidaktelitian. Pejabat-pejabat yang jujur, yang benar, yang pribadinya lurus, itu biasanya dia terjebak dalam ketidaktelitian. Kurang teliti, main tanda tangan aja. Katanya itu adalah persetujuan mengambil barang, persetujuan mengambil uang, persetujuan mengambil keputusan apa. Sehingga dia termasuk orang yang ya, anak-anak ya. Nah, di sini kita masuk yang keempat nih, yang terakhir, as-sami'. As-sami'. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ikan as-sami itu maha mendengar. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah. Niscaya akan aku terima, akan aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah. Jadi anak-anak, kalau kita membutuhkan sesuatu pertolongan kepada Allah, minta pertolonganlah kepada Allah. Misalnya gini, kita merasa bahwa ada yang zalim kepada kita, berdoa, ya Allah jangan
timpakan aku kezoliman dari orang-orang yang zolim. Misalnya gitu. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gitu. Jadi begitu, jangan minta pertolongan Allah dari orang yang zalim. Atau kita kekurangan rezeki, sebut nama Allah sebagai pemberi rezeki. Apa itu? Ya Rozak, ya Rozak, ya Hayyu. Ya Hayyu itu yang maha hidup. Ya Qayyum yang maha berdiri sendiri. Ya Rozak, ya Rozak, ya Hayyu, ya Qayyum. Itu minta pertolongan kepada Allah agar rezeki kita diberikan kepada yang maha pemberi rezeki, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita memohon pertolongan kepada Allah yang maha mendengar apa saja yang kita minta. Doa kita yang pelan didengar Allah, apalagi doa yang kencang. Perkataan di dalam hati kita juga didengar oleh Allah. Didengar oleh Allah. Perkataan hati loh didengar oleh Allah. Ya, didengar oleh Allah. Nah, pendengaran Allah itu di mana saja, di tempat kita tersembunyi, di tempat kita terang-terangan, itu pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita mengatakan, oh nggak perlu kita berdoa, kok Allah tidak mendengar doa kita. Pasti dengar doa kita, ya, pasti mendengar doa kita. Doa yang kita sampaikan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh kerendahan hati, pasti dikabulkan oleh Allah. Pak, kok ada doa saya tidak dikabulkan? Pasti yakinlah dikabulkan oleh Allah. Kalaupun tidak di dunia, nanti di akhirat dikabulkan. Misalnya gitu lah ya. Gitu. Jadi itulah. Nah, sebagai seorang muslim, jika kita meneladani sifat Allah ini, maka kita kalau ada nasihat dari orang, kita dengarkan dengan baik, dengan sama, mendengar dengan baik. Mendengar dengan baik itu diperintah oleh Allah. Mendengar nasihat dengan baik itu diperintah oleh Allah. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa manusia semua dalam keadaan yang rugi, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang saling nasihat menasehati itu. Nasihat menasehati itu artinya ada yang memberi nasihat, ada yang dinasehatin. Jadi ketika kita diberi nasihat oleh orang yang baik, kita dengarkan saja dulu, dengerin gitu. Jadi mendengar dengan baik itu adalah seperti Allah mendengarkan doa-doa kita, gitu. Allah tidak akan pernah bosan mendengarkan doa makhluknya, tidak pernah. Nah, begitu juga kita harusnya tidak pernah bosan menerima nasihat-nasihat dari orang kalau kita berbuat salah. Apalagi kesalahannya itu kita sadari benar-benar salah, gitu ya. Yang ragu-ragu saja kita harus mendengar nasihat, apalagi yang benar-benar kita berbuat salah. Gitu anak-anak ya. Jadi Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir, As-Sami, dan semua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, cirinya tanpa batas ruang, tanpa batas waktu, tanpa batas tempat. Tidak ada batasan bagi Allah. Ya, semuanya maha dan lebih daripada apa yang kita perkirakan. Tapi sebaliknya manusia semuanya terbatas, gitu. Semuanya terbatas, dan itu sudah dibuktikan dalam sejarah. Ada orang yang mengaku Tuhan, siapa tuh? Fir'aun. Sekarang udah jadi tengkorak, ya kan? Ada yang pokoknya yang gagah perkasa, Raja Abraha, hancur dengan burung ababil, gitu kan? Ya,
Pokoknya yang merasa hebat, takabur itu akan kecil di hadapan Allah pada waktunya, ya, akan kecil pada waktunya. Allah yang maha hebat, ya Allah yang maha besar, Allah yang maha kuat, gitu ya anak ya. Nah, hikmahnya sekarang, apa hikmahnya kita eh, dengan adanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya Al Asmaul Husna yang tadi kita sudah bahas. Pertama, ketauhidan kita menjadi kuat dan kokoh. Keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah menjadi kuat, menjadi kokoh. Ketika iman kita kuat, ketika iman kita kokoh, itu akan berdampak kepada kepribadian kita, berdampak kepada perilaku kita, berdampak kepada perkataan dan perbuatan kita. Nah, ini dampaknya. Dampaknya adalah kita menjadi orang yang sabar. Sabar itu kalau kita mendapatkan ujian dari Allah, itu kita mesti sabar. Memang sabar tidak bisa tidak mudah seperti kita membalik telapak tangan, ya. Tetapi dengan sabar tetap mengingat Allah, itu akan membawa kita menjadi orang yang mengembalikan segala sesuatu ujian itu kepada Allah. Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang tenang, ikhlas, menerima, gitu ya, pasrah, nah itu, dan tawakal. Setelah kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah, ya jadi seperti itu. Itu memang datangnya dari rasa iman, dari kekokohan ketauhidan yang kuat dan kokoh itu. Kalau tidak ada ketauhidan yang kuat dan kokoh, itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi. Jadi orang-orang boleh berkata, "Lah susah sabar." Ya memang susah. Tapi kalau itu datangnya dari ketauhidan, dari kekokohan, ketauhidan dan keimanan yang kuat, itu bisa terjadi. Tapi kuncinya adalah iman itu benar-benar berdampak kepada hatinya, sehingga dia lahirlah sifat kesabaran, lahirlah sifat keikhlasan, lahirlah sifat ketawakalan kepada Allah. Setelah itu, karena kita sudah kembalikan semuanya kepada Allah, dampaknya yang ketiga adalah hati menjadi tenang, tidak gelisah, karena semuanya kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan, tentu saja setelah berikhtiar dan berdoa, ya anak-anak ya. Jadi kalau kalian ujian nih, sudah ikhtiar, sudah usaha, sudah doa, udah serahkan kepada Allah. Mau dapat nilai berapapun itu udah urusan Allah, gitu loh. Tiba-tiba dapat kecil, ya udah, karena kita sudah berusaha, karena kita sudah berdoa, kita serahkan kepada Allah, tenang saja, nggak usah gelisah, gitu. Pasti Allah tahu. Nah, dampaknya adalah karena kita tenang, karena kita tidak gelisah, karena kita sabar, karena kita ikhlas, kita akan memperoleh kemenangan. Tidak rugi. Kita memperoleh kemenangan, keuntungan. Tidak rugi di dunia dan di akhirat. Masa iya Pak? Iya. Orang yang sabar dan ikhlas dan tawakal itu pasti menang di dunia. Ya gitu, sabar, dia berdagang, sabar. Belajar dengan sabar, ikhlas, ya dapat ilmu pengetahuan. Orang yang nggak sabar itu bisa melukai dirinya sendiri, bisa merugikan dirinya sendiri. Orang yang nggak sabar,
Saya disuruh sebentar. Naik motor di jalan, banyak kempes. Orangnya nggak sabar, motornya ditendang, jebret. Motornya patah, kakinya patah. Itu rugi kan? Rugi di dunia. Apalagi rugi juga di akhirat. Gitu tuh. Itu ilustrasinya tuh. Orang yang nggak sabar itu kayak gitu. Ya, ya motor benda mati ditendang dia, kemudian kakinya patah berdarah, keseleo, patah, motornya patah juga. Nah itu berarti dia rugi. Di akhirat rugi nggak? Rugi. Dengan kakinya yang patah dia nggak bisa sholat. Nah, kan rugi akhirat. Nah akhirnya yang kelima terbentuklah akhlak mulia. Yaitu akhlak mulia itu sabar, ikhlas, tawakal, tenang. Hati tenang itu mutmainah, mutmainah. Mutmainah itu hati yang tenang. Ada hati yang gelisah. Gelisah itu enggak enak diem. Gelisah itu selalu takut, khawatir, itu gelisah itu. Ketakutan, ketakutan, kekhawatiran yang dalam, ketakutan yang dalam itu menimbulkan kegelisahan. Orang-orang yang kayak gini, orang yang nggak berzikir kepada Allah, orang yang nggak ingat kepada Allah itu, orang yang selalu gelisah. Maka berzikirlah kepada Allah supaya kamu jadi tenang. Zikir yang mana? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Suara zikir-zikir kayak gitu, beristighfar gitu, membuat hati kita jadi tenang. Ya, membuat hati kita jadi tenang. Kalau orang yang gelisah, timbulnya jadi marah-marah. Ucapannya jadi ngaco. Ya kan, ucapannya jadi ngaco. Nah itulah orang yang akhirnya rugi di dunia dan rugi di akhirat. Dengan hikmah ini berarti berakhirlah sudah materi bab 3 tentang al-asmaul husna. Jadi minggu depan kita ulangan anak-anaknya. Minggu depan kita ulangan dengan bab 3 ya. Oke, apa nih selanjutnya? Nah, mengingatkan nih bahwa masih ada di antara kalian yang nilai PH-nya masih kosong, PH 1 dan 2-nya, atau PH 1-nya atau PH 2-nya saja. Coba periksa infonya di grup WA PH kelas kamu ya. Diperiksa ya. Oke. Nanti Fajar kasih lagi link soalnya sekali lagi. Setelah itu Fajar kasih nggak mau lagi. Sekali lagi karena tanggal 5 itu nilai harus sudah masuk semua. Tugasnya membuat rangkuman di Word lalu kirim ke Google Classroom atau ke grup WA PAI masing-masing. Ya, kayak gitu. Tugasnya nanti dinilai. Ya, anak-anak itulah